Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, agama Islam adalah agama yang senantiasa membawa keselamatan dan kesejahteraan kepada umat manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu-satunya agama yang hak yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran berikut ini, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Tolaq ayat 2-3. Seperti sebuah kisah di bawah ini, di mana ada satu keluarga miskin yang memeluk agama Islam. Kemudian, lihatlah apa yang terjadi pada keluarga ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Seperti apakah keajaiban-keajaiban yang mereka dapatkan? Berikut kita simak kisah selengkapnya. Kisah ini adalah sebuah kisah yang diceritakan dalam Mawaiz Uspuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar. Diceritakan pada masa dulu, ada seorang pemuda non-muslim beserta keluarganya ingin masuk Islam. Kemudian ia bersama anak dan istrinya berkunjung kepada Malik bin Dinar yang saat itu berada di Basra untuk meminta penjelasan tentang Islam. Setelah mendengar semua penjelasan tentang Islam dari Malik bin Dinar, mereka pun memantapkan diri memeluk agama Islam dengan disaksikan para jamaah pengajian Malik bin Dinar. Setelah bersyahadat, pemuda itu beserta keluarganya kemudian berpamitan kepada Malik bin Dinar. Malik bin Dinar pun memberinya sejumlah uang. Namun pemuda itu menolak dengan alasan tidak mau menjual agama dengan dunia. Akhirnya, pemuda itu pun beserta keluarganya pulang. Ketika sampai ke sebuah bekas perkampungan, di sana ia melihat ada sebuah rumah kosong yang masih layak untuk ditempati. Mereka pun akhirnya menempati rumah tersebut. Keesokan harinya, istrinya menyuruh pemuda itu untuk pergi ke pasar dengan harapan mencari pekerjaan dan upahnya bisa dibuat untuk membeli makanan. Kemudian, sang suami pun pergi ke pasar. Namun, setelah beberapa waktu yang lama di pasar, ia pun tak kunjung mendapat pekerjaan. Seketika itu, terbesit dalam hati pemuda tersebut, kalau seperti ini terus, lebih baik aku bekerja kepada Allah saja, kata si pemuda. Kemudian, pemuda itu pun pergi ke sebuah masjid. Di sana ia mengerjakan sholat dengan harapan mendapat upah darinya. Namun, ia pun tak mendapatkan sesuatu apapun sampai sore hari. Akhirnya pemuda itu pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, istrinya bertanya tentang hasil kerja si suami. Sang suami pun menjawab, aku telah bekerja seharian kepada sang raja. Namun hari ini dia belum memberiku upah. Mudah-mudahan besok upah itu diberikan, kata sang suami. Akhirnya pada malam itu, warganya tidur dalam keadaan menahan lapar. Pada pagi harinya, pemuda itu pun kembali pergi ke pasar dengan harapan mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, nasibnya pun sama dengan hari-hari sebelumnya. Ia tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Ia juga melakukan hal yang sama dengan yang ia lakukan di hari sebelumnya, yakni salat di masjid dengan harapan mendapat upah dari Allah. Akan tetapi, ia pun tetap saja pulang dengan tangan kosong. Dan keluarganya pun kembali tidur dalam keadaan sangat lapar.
Esok paginya, pemuda itu kembali melakukan aktivitas yang sama dengan hari-hari sebelumnya. Pergi ke pasar mencari pekerjaan agar bisa menghidupi keluarganya. Namun, tetap tak ada orang yang memberinya pekerjaan. Ia pun kembali pergi ke masjid lagi. Kemudian salat dan berdoa. Ya Allah, Engkau telah memuliakanku dengan mahkota Islam. Maka dengan kemuliaan Islam, aku memohon kepadamu agar Engkau berkenan menghilangkan segala keresahan yang ada di hatiku ini, karena memikirkan nafkah untuk keluargaku. Aku memohon kepadamu agar Engkau memberiku rezeki dari jalan yang tak terduga. Sungguh aku malu kepada istri dan anakku. Aku khawatir mereka akan berubah pendirian karena keadaan yang seperti ini setelah mereka masuk Islam. Dan kemudian, ketika pemuda itu sedang mengikuti salat Jumat di masjid, ada seorang lelaki tampan bertamu ke rumahnya. Kepada istrinya, tamu itu berkata hendak memberikan sebuah nampan emas yang bertutupan sapu tangan bersulam emas. Tamu tersebut berkata, "Ambillah ini. Ini adalah upah kerja suamimu selama 2 hari ini. Katakan kepadanya, kalau ia ingin mendapatkan gaji yang lebih besar, maka hendaknya ia bekerja lebih rajin lagi, terutama di hari Jumat ini. Pekerjaan kecil di hari ini akan bernilai besar menurut sang raja tempatnya bekerja." Setelah tamunya pulang, sang istri kemudian membuka nampan itu. Dan betapa terkejutnya ia mendapati nampan itu berisi uang 1.000 dinar. Ia pun kemudian membawa beberapa dinar ke tempat penukaran uang. Melihat dinar yang dibawa sang istri pemuda itu, si penjaga toko penukar uang pun heran. Setiap uang yang ditimbangnya, beratnya menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Kemudian ia bertanya kepada si istri pemuda itu, dari manakah ia mendapatkan uang itu? Setelah mendengar jawaban istri pemuda itu, si pemilik toko yang non-muslim itu pun akhirnya masuk Islam. Tak hanya itu, si pemilik toko juga memberikan uang 1.000 dinar kepada istri pemuda itu dengan berkata, "Pakailah uang ini, kalau habis, kabari saja aku," kata si pemilik toko tersebut. Sementara itu, sang suami merasa sangat bersedih karena tak mendapatkan apapun untuk dibawa pulang ke rumahnya. Ia pun kemudian mengisi sapu tangannya dengan debu, dan ia akan mengatakan kepada istrinya bahwa itu adalah tepung. Sesampainya di rumahnya, pemuda itu pun menyembunyikan bungkusan debu itu di balik pintu. Namun, ia merasa ada yang aneh. Di rumahnya sudah ada meja kursi yang indah. Juga ada aroma masakan yang lezat dari dapurnya. Ia pun bertanya kepada sang istri, dari mana ia memperoleh uang untuk membeli semuanya itu. Kemudian, istrinya pun menceritakan segala hal yang terjadi kepada suaminya. Sang suami pun bersujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengabulkan doanya. Tiba-tiba saja, sang istri bertanya kepada sang suami, apa isi sapu tangan yang ada di balik pintu itu? Sudahlah, tak usah kau tanyakan lagi, jawab sang suami. Merasa penasaran, sang istri pun membuka sapu tangannya, dan ternyata debu yang ada di dalamnya pun sudah berubah menjadi tepung dengan izin Allah. Menyaksikan keajaiban itu, sang suami pun kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak saat itu, ia pun semakin rajin bekerja kepada Allah sampai azannya menjemput. Dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang bertakwa dan bertawakal kepadanya. Semoga saja Allah senantiasa selalu memberikan petunjuk kepada kita semua, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan bertawakal kepadanya. Demikianlah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.